Dalam satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Man istaslama liqada'i," siapa yang menerima ketentuanku, wa sabara ala bala'i, bersabar terhadap ujianku, wa syakara li na'ma'i, bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, katabtuhu siddiqan, maka aku akan tulis dia termasuk ke dalam bagian orang yang siddiqan. Wa ba'astuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, dan aku nanti akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama orang-orang siddiqin. Sebaliknya, wa man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha terhadap ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak bersabar terhadap ujianku, walam yashkur li na'ma'i, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, falyatlub rabban siwaya, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karunia kesehatan, kesempatan, terutama dan nikmatul iman wal Islam. Kita lanjutkan kajian di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian mengangan-angankan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian di antara kalian yang dilebihkan atas sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang dia usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam, pertama untuk mencari harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang batil, dan kemudian juga melarang untuk membunuh, melakukan dosa besar. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hal yang berkaitan dengan batin, sesuatu yang kata Al-Imam Al-Qaffal, sahala alaihim tarka hadhil manhiyat,
yang memudahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi, yaitu keinginan untuk mendapatkan harta secara batil, keinginan untuk melakukan perbuatan zalim terhadap sesama manusia, yaitu meninggalkan angan-angan terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya yang mungkin itu lebih banyak dibandingkan dengan hambanya yang lain. Kemudian kalau kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam ayat ini ada susunan yang menarik. Yang pertama adalah bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang larangan untuk mengambil harta secara zalim, dengan cara yang tidak benar, melakukan perbuatan zalim terhadap sesama manusia, termasuk membunuh manusia, yang itu berkaitan dengan persoalan jawarih, dengan anggota badan, yang isyaratnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesucian lahir dalam diri kita. Jadi kesucian lahir, anggota badan kita diharapkan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia juga untuk menyempurnakannya melalui kesucian batin, yaitu menghilangkan angan-angan yang berlebihan tentang apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang lainnya, yang itu menimbulkan rasa hasad terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, termasuk juga menimbulkan rasa tidak ridha terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga lengkaplah kesucian lahir dan kesucian batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu pesan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, supaya manusia itu tidak mengangan-angankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang itu mungkin lebih banyak daripada dirinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia apa yang memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang menunjang kebahagiaan, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pertama ada yang sifatnya as-sa'adah an-nafsaniyah, yang berkaitan dengan persoalan jiwa, seperti halnya kekuatan dalam pikiran dan juga kekuatan dalam sifat-sifat yang baik. Kekuatan dalam pikiran misalnya karunia berupa kecerdasan, kepintaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berkaitan dengan batin yang kuat, al-quwa al-amaliyah, beliau katakan ya sifat-sifat terpuji, al-iffah, bisa menjaga diri, asy-syaja'ah, rasa atau sifat berani. Kemudian juga isti'malul hikmah, kemampuan untuk menangkap hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu menunjang kebahagiaan, yang sifatnya sa'adah al-badaniyah, yang berkaitan dengan fisik. Ada di antara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia fisik yang prima, gagah, perkasa, sehat, yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan bisa menikmati berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua juga merupakan karunia yang menunjang kebahagiaan. Ada juga yang sifatnya berasal dari luar, yang menunjang kebahagiaan, yang beliau katakan as-sa'adah al-kharijiyah, yang sifatnya eksternal, yang itu merupakan karunia yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjang kebahagiaan di dalam kehidupannya. Misalnya adalah
kasratu al-aulad as-sulaha, banyaknya karunia berupa anak yang solih, anak-anaknya solih. Kasratul asyair, dia mempunyai kerabat yang banyak, kerabatnya baik-baik. Kasratul asdiqa wal a'wan, mempunyai teman-teman yang baik, itu juga merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya eksternal. Warriyasa atama, kepemimpinan. Nafadul qaul, perkataan yang didengar oleh orang lain. Wa kaunuhu mahbuban lil khalqi, bahwasanya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dicintai oleh orang lain, dijadikan pandangan orang lain itu menghormatinya. Hasanul dzikri fihim, muta'al amri, perintahnya diikuti. Itu merupakan karunia-karunia juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjang kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan di dalam ayat ini bahwa seseorang itu janganlah mengangan-angankan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang mungkin saja lebih daripada dirinya, baik yang sifatnya as-sa'adah an-nafsaniyah yang berkaitan dengan kejiwaan tadi, ataupun juga as-sa'adah al-badaniyah, karunia-karunia yang bersifat fisik, lebih ganteng, lebih gagah perkasa, atau yang sifatnya eksternal, anaknya mungkin lebih baik, kedudukannya lebih tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing hambanya. Karena ketika seorang manusia itu melihat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengangan-angankannya, maka mungkin saja pertama dia itu merasa hasad, merasa iri terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Rasa iri kemudian membuat dirinya ingin menggantikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, dan ini sesungguhnya akan menimbulkan satu hal yang tidak baik. Dia mungkin saja akan merasa seharusnya saya yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Lebih jauh lagi dia mungkin saja menginginkan bahwa nikmat itu akan pindah kepada dirinya. Orang yang iri itu kan menginginkan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain itu pindah kepada dirinya. Dan ini adalah satu penyakit yang menimbulkan yang kedua, dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi timbul rasa hasad, timbul juga rasa tidak ridha terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang lain sementara dirinya tidak. Seharusnya dirinya mendapatkan karunia yang sama seperti halnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain itu. Yang kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu mungkin yang menimbulkan tadi perbuatan mengambil harta dengan cara yang tidak benar, perbuatan membuat kezaliman terhadap orang lain, orang yang merampas, itu karena dia merasa bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak kepada orang lain, sehingga kemudian dia mengambil punya orang lain, merampok, merampas, mencuri, karena melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang lain dan itu tidak pada dirinya. Menimbulkan sifat tidak ridha terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik kepada setiap hambanya. Makanya di dalam hal ini sesungguhnya kita juga diberikan satu petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama juga telah memberikan hal tersebut.
Karena apa? Karena sesungguhnya bagian dari karunia itu adalah sesuai dengan apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Man istaslama liqada'i," siapa yang menerima ketentuanku, wa sabara ala bala'i, bersabar terhadap ujianku, wa syakara li na'ma'i, bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, katabtuhu siddiqan, maka aku akan tulis dia termasuk ke dalam bagian orang yang siddiqan. Wa ba'astuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, dan aku nanti akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama orang-orang siddiqin. Sebaliknya, wa man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha terhadap ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak bersabar terhadap ujianku, walam yashkur li na'ma'i, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, falyatlub rabban siwaya, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu bahaya dari sifat mengangan-angankan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, menimbulkan rasa hasad kepada orang lain, ingin bahwasanya apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu pindah kepada dirinya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama, mengambil harta dengan tidak benar, melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Dan yang kedua adalah menimbulkan sifat tidak ridha terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mensyukuri sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu sangat banyak. Tapi karena melihat apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, maka dia tidak mensyukuri nikmat yang sesungguhnya banyak kepada dirinya. Makanya kata al-muhaqqiqun, innahu la yajuzu lil insan ayyaqula Allahumma atini daran mithla dari fulan wa zaujatan mithla zaujati fulan. Seseorang itu tidak boleh berdoa, ya Allah berikan aku rumah seperti halnya rumah fulan itu, atau istri seperti istrinya fulan. Karena kita tidak tahu bahwa kalau diberikan yang sama dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain itu bersifat baik atau tidak, itu yang tidak diketahui oleh manusia. Jangan-jangan nanti sampai sama dengan Sa'labah, seorang yang awalnya sangat dekat, rajin ibadah pada saat dia dalam keadaan papa, tapi ketika terus-menerus mendesak agar diberikan karunia kekayaan, dan kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW karunia kekayaan sampai melimpah ruah, yang tadinya dia rajin beribadah, sholatnya selalu berjamaah, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan jamaah, bahkan pada akhirnya lupa terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang tidak bersyukur. Jadi kata para ulama, jangan berdoa yang seperti itu. Terus bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma atini ma yakunu solahan fi dini wa dunyaya wa ma'adi wa ma'ashi. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang nantinya akan menjadi sesuatu yang baik bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, bagi kehidupan dunia saya, ma'ashi. Artinya mintalah hal yang baik, karena sekali lagi belum tentu karunia yang sama itu akan berlaku sama, bagus.
Sama misalnya antara saya yang kurus dibandingkan misalnya dengan yang gagah perkasa, diberikan karunia sama, beras 2 kuintal misalnya. Saya yang kurus pasti tidak kuat itu. Artinya kalau nanti diberikan lebih ringan, maka itu sesungguhnya sesuai dengan kapasitas yang memang saya mampu untuk memikulnya. Yang itu kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Karena ada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah, tapi dia kuat sehingga dia bisa mempergunakan berbagai kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, mensedekahkannya, menjadikan sebagai wasilah dalam rangka menjadi kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tapi ada juga orang yang lain yang sama-sama mendapatkan karunia seperti itu malah tidak kuat. Jadi jangan berdoa persis ya berikan seperti halnya yang diberikan kepada si fulan, tapi berdoalah agar diberikan yang terbaik dalam bagi agama, terbaik untuk dunia, terbaik untuk akhirat, terbaik juga dalam kehidupan dunia. Sehingga dengan demikian, walaupun mungkin kadarnya lebih kecil, akan tetapi sesungguhnya itu akan baik bagi diri kita. Jadi wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan mengangan-angankan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu siapa dan bagaimana karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengisyaratkan tentang pembagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi mereka ma'isyatahum. Ma'isyah itu adalah mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian dari sebagian yang lain beberapa derajat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Ada kisah yang menarik yang pernah saya baca. Saya lihat pengalaman dari seorang mu'allaf ya. Ada seorang mu'allaf perempuan yang dia berasal dari keluarga Kristiani awalnya. Dia memutuskan pada saat kuliah untuk pindah masuk Islam. Awalnya dia mendapatkan beasiswa dari kabupatennya, dari pemerintah daerahnya. Dia juga mendapatkan kiriman dari orang tuanya. Namun ketika dia memberitahu pada orang tuanya bahwasanya dirinya sudah masuk Islam, ternyata orang tuanya tidak terima. Kirimannya diputus. Bahkan ternyata juga beasiswa yang dia dapatkan setiap bulannya itu juga diputus. Sehingga dia bingung, saya ini harus bagaimana. Dan itu kemudian ditambah lagi, adiknya itu mau melanjutkan kuliah, melanjutkan studinya tingkat menengah masih, dan dia ingin untuk melanjutkan studi bersama dengan kakaknya. Kata dia, ya silahkan kamu kesini, nanti saya bantu. Padahal dia katakan, saya sendiri waktu itu bingung dari mana saya akan mendapatkan uang ini. Saya sendiri sedang kebingungan, ini tambah dengan adik saya. Dan datanglah adiknya, dia kemudian sekolahkan di sekolahnya adalah sekolah keislaman waktu itu, walaupun adiknya Kristen. Nah, dia kemudian mencari cara untuk mendapatkan kehidupan, uang di dalam membiayai dirinya dan juga adiknya.
kuliahnya dia terpaksa cuti sebentar karena dia tidak mampu untuk membayar uang kuliahnya. Dan alhamdulillah dia katakan, saya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan les, ada yang les kepada dirinya. Dan kata dia, dan itu cukup. Jadi ada 3 orang yang mendaftar kepada dirinya, yang diberikan les, cukup untuk biaya dia dalam keseharian untuk 1 bulan, dan juga cukup untuk biaya adiknya. Sampai ketika waktu berlalu, dia kembali alhamdulillah mendapatkan beasiswa yang kemarin terputus. Jadi dia dapat lagi beasiswa. Cuma kata dia, herannya ketika dia dapat beasiswa itu, yang les itu satu persatu berhenti. Dia cari, umumkan, tidak ada yang mendaftar dia. Sehingga kemudian dia berpikir, ternyata memang inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia kemarin kan butuhnya ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki lewat ini, lewat lesnya. Tapi ketika dia sekarang sudah mendapatkan kembali beasiswanya, maka rezeki yang tadinya dia dapatkan lewat memberikan les itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalan rezeki yang lain sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang manusia tidak tahu, sehingga dia katakan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan. Jadi apa yang saya butuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Bahwasanya laki-laki itu akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan, perempuan juga akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa. Ada beberapa riwayat yang berkaitan tentang itu. Pertama adalah riwayat bahwasanya istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah, beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yaghzur rijal wala naghzu wala hum minal mirath dhifu ma lana falaitana kunna rijalan." Ya Rasulullah, laki-laki itu pergi berperang sementara kami tidak. Mereka itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dibandingkan dengan kami dalam waris. Falaitana kunna rijalan, seandainya kami jadi laki-laki juga, pasti kami akan mendapatkan hal yang sama. Maka turunlah ayat ini. Supaya apa? Supaya seseorang itu tidak mengangan-angankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan laki-laki dan perempuan ada bagian dari waris yang berbeda, maka terimalah itu, jangan kemudian berangan-angan, apalagi kemudian berangan-angan menjadi laki-laki juga karena ingin mendapatkan karunia yang sama seperti halnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Maka pesannya jangan seperti itu. Itu kan sampai melawan kodrat. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya ketika turun ayat yang berkaitan dengan mawaris, maka laki-laki itu berkata, narju an nufaddala 'alan nisa fil akhirah kama fuddilna fid dunya fil miras. Kami berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kami keutamaan nanti di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kami di dunia dalam persoalan waris ini, warisan. Sementara yang perempuan berkata, narju
ayyakunal waznu alaina nisfa ma 'alal rijal kama fil mirath. Kami berharap bahwa nanti timbangan bagi kami itu separuh juga dibandingkan laki-laki, sebagaimana kami juga mendapatkan bagian separuh dari miras dalam persoalan waris. Maka ayat ini kemudian memberikan pesan kepada semuanya bahwa apa, lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun, bahwasanya di dalam hal pahala sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi bukan karena di dunia diberikan kelebihan berupa fisik yang kuat, kemudian di akhirat juga akan diberikan kelebihan itu, tidak. Bukan karena di dunia diberikan bagian 2 kali lipat dibandingkan perempuan, nanti di akhirat juga diberikan keutamaan seperti itu. Tidak. Semua tergantung dari bagaimana mereka beramal di dalam keseharian. Bahkan Rasulullah SAW kemudian juga memberikan pesan kepada perempuan yang merasa bahwasanya mereka itu tidak bisa berperang, ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, sementara kemudian mereka menginginkan mendapatkan pahala yang juga sama besar. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, perempuan sesungguhnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar juga, tapi jalurnya nanti berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Innalil hamil minkunna ajrus shaim alqaim, bahwa perempuan yang hamil itu kata Rasulullah SAW dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam. Pada saat dirinya sedang hamil merasa kemudian berat, kesulitan-kesulitan yang dia alami itu sesungguhnya merupakan ladang pahala juga yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Pada saat perempuan itu mual-mual, itu kan bagian dari kesulitan yang dia dapatkan. Sedang hamil, pada saat dia merasa berat dengan kandungannya sampai 9 bulan, itu juga kata Rasulullah SAW adalah ladang pahala bagi dirinya, yang itu tidak ada pada laki-laki. Artinya ada jaluran yang berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, termasuk ketika menyusui anak, maka itu juga adalah bagian dari pahala. Fa idza arda'at kana laha bikulli masatin ajru ihya'i nafsin. Jadi setiap susuan kata Rasulullah SAW itu seperti halnya menghidupkan, memberi kehidupan terhadap manusia, karena memang dengan susuan itulah seorang ibu memberikan kehidupan terhadap anaknya. Jadi di dalamnya kemudian juga ada pahala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lirrijali nasibum mimmaktasabu, bahwa laki-laki itu mempunyai bagian dari apa yang dia usahakan. Perempuan juga sama, cuma mungkin saja ada yang berbeda jalurnya. Ada yang sama, sholat 5 waktu sama, puasa itu sama, walaupun mungkin perempuan itu mendapatkan halangan, maka halangan itu adalah satu hal yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan karena karunia yang berbeda kemudian nanti di akhirat akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bukan menunjukkan bahwasanya dirinya akan mendapatkan karunia yang sama di akhirat. Sebab orang-orang kafir itu bahkan sampai kepada pernyataan, innallaha faddalana alaikum fid dunya fala budda yufaddilana alaikum fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami karunia lebih dibandingkan kepada kalian di dunia, maka nanti di akhirat itu pasti
kami juga akan diberikan kelebihan dibandingkan oleh kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian nanti di akhirat. Jadi merasa bahwasanya karunia yang diberikan di dunia itu adalah karunia yang nanti akan berlaku di akhirat. Dan logika orang-orang kafir itu memang kadang seperti itu. Di surat Al-Kahfi itu kan juga ada hal yang sama. Shahibul jannataini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia 2 kebun yang melimpah tapi tidak mau bersyukur, dia katakan ketika masuk ke kebunnya ini, ma'adunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adunnu sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya kira karunia ini akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, tidak akan pernah hilang. Akhirat atau hari kiamat itu tidak akan ada. Kalaupun nanti ada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada saya yang lebih baik daripada yang diberikan di dunia ini. Itu bahkan orang-orang kafir. Maka sesungguhnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bantahan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala, tapi ada bagiannya sendiri. Ada hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki, jalurnya ada yang diberikan kepada perempuan. Semuanya itu sama-sama kesempatan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia itu, was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebagian karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya itu. Jadi cukuplah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, mohon supaya diberikan karunia yang itu menunjang kebaikan di dalam kehidupan kita, bagi agama kita. Bukan kemudian hanya meminta banyaknya harta, bukan sekedar meminta kesehatan, akan tapi hendaknya karunia itu kita korelasikan agar bisa membantu atau bisa menjadi sarana di dalam menambah kebaikan kita, menambah manfaat kita di dalam kehidupan dunia ini bagi agama kita. Sebab sekali lagi belum tentu karunia yang sama itu akan memberikan efek yang sama. Boleh jadi karunia yang sama baik untuk seseorang tapi tidak baik untuk yang lainnya. Maka sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada manusia ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dia bisa bersyukur dan dia menyadari bahwa setiap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah sesuai dengan apa yang memang terbaik bagi setiap hambanya. Sehingga ketika manusia sadar tentang itu, insya Allah dia akan mensyukuri setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini tidak melarang untuk berusaha ya. Cuma kemudian usaha itu harus dibarengi dengan doa supaya karunia tadi akan menjadi karunia yang menjadi solahan, yang baik bagi agamanya, bagi dunianya, bagi akhiratnya. Hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wasilah kebaikan bagi agama, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.